الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لك الحمد يا ربي من العلم والعرفان شكرا وصلي وسلم ثم على النبي وآله وأصحابه وكل من اجتهد. Ini khamsatun nudfi biha والفاتمة لخمسة أطفي بها وباقي الخاتمة المصطفى والمرتضى. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ini kita ngaji kitab menjelang puasa ini, puasaan. Ini kitab tentang sufi, tasawuf ya. Namanya kitab Qutul Qulub. Qutul Qulub itu buku artinya gizi atau makanan pokok ya. Hati ya, Qutul Qulub. Yang menjadi kekuatan, menjadi makanan pokok, menjadi asupan utama ya, hati manusia. Fi muamalatil mahbub, isinya tentang muamalah atau hubungan al-mahbub dengan zat yang kita cintai, hubungan kita dengan Allah. Wa wasfu tariqil muridi ila maqamit tauhid, dan ciri-ciri atau tata cara, metode jalan orang yang berkehendak, berkeinginan untuk menuju kepada makom tauhid. Tauhid, makom mengesahkan secara penuh kepada Allah. Ini ditulis oleh Syekh Abi Thalib Al-Makki Muhammad bin Ali bin Atiyah, yang ditahqiq oleh Syekh Mahmud Ibrahim Muhammad Ar-Ridwani. Ini di Darul Ulum Jamiah Mesir, Universitas Mesir. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-faslu tsani wa salasun fi syarh maqamatil yakin wa khalil mukinin. Ini bicara tentang al-yakin wa akhwalil mukinin. Jadi tentang bagaimana membangun sebuah keyakinan, lalu indikator ya, perilaku bagi orang-orang yang betul-betul punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang tinggi. Usulu maqamatil yakin allati turaddu ilaiha furu' wa akhwalil muttaqin tis'atun. Usulu maqamatil yakin utawi asal itu pondasi pokok dari makom. Jadi dalam dunia tasawuf itu ada namanya makomat. Makomat itu kayak terminal ya, stasiun. Jadi ada terminal, ada pos-pos perjalanan kita menuju kehidupan. Jadi hidup ini perjalanan menuju Allah. Orang yang berjalan menuju Allah itu melalui makomat. Ada station, ada pos, ada terminal-terminal yang harus kita lewati itu. Semakin tinggi terminal atau makomnya, maka dia semakin dekat untuk menuju kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Jadi ono wong budal lunga, ono sing budal lunga itu masih sekian kilometer,
ada yang sudah sekian kilometer lagi lebih jauh, ada yang sampai pada tingkat terminal step ya, pada tahap itu, lalu ada yang sampai pada tahap-tahap berikutnya. Nah, hidup itu dalam hal menuju kepada Allah, dalam arti perjalanan untuk menuju kepada Allah itu ada maqamat tadi itu. Beliau tasawufnya itu ada maqamat. Pondasinya tetap sama, yaitu syariat. Syariat itu ibaratnya adalah kendaraannya. Kendaraan itu syariatnya itu. Lalu kualitas dari sebuah perjalanan, substansinya itu maqamat tadi ini. Maqamat itu. Oke. Usulu maqamatil yakin, utawi piro-piro asal pokok piro-piro makom. Tadi apa makomat itu? Kedudukan, ya, terminal, station tadi itu. Allati turaddu yang dikembalikan ilaiha maring makomat, apa furu wa akhwadil muttaqin, piro-piro cabang. Akhwadil muttaqin, perilaku kondisinya orang-orang yang bertakwa, ikutis atun ada 9. Awaluha utawi awalnya makomat iku at-taubatu. Jadi terminal pertama itu adalah taubat. Wasobru, yang kedua sabar. Wasyukru, yang ketiga syukur. Warroja'u roja. Roja itu berharap, optimisme. Wal khawfu lan takut. Waspada takut, wazuhdu lan zuhud. Itu makomat. Wat tawakkulu dan tawakal, warridho lan ridho, wal mahabbah. Wahadihi mahabbatul makhsus, wa hiya mahabbatul mahbub. Dan 9 macam makomat ini, makomatul yakin, itu adalah makomatul khusus, mahabbatul khusus, cinta yang sangat istimewa, yang sifatnya khas. Wa hiya mahabbatul mahbub, yaitu satu bentuk rasa cinta yang sangat disukai oleh zat Allah yang kita cintai, al-mahbub. Sekarang dijelaskan satu persatu. Bagaimana kondisi, keadaan, dan apa yang harus kita lakukan di setiap terminal tadi itu. Setiap makomat tadi itu. Zikru furudhi taubati, menjelaskan tentang piro-piro fardunya taubat. Wa syarhu fadhailiha, lan menjelaskan tentang fadhail, keutamaan daripada taubat. Wasut tawabina, lan memberikan sifat, ciri-ciri orang yang bertaubat. Ini adalah wa huwa maqamul awal, al-maqamul awalu min maqamatil yakin. Ini adalah makom pertama, stasiun pertama dari sekian stasiun bagi orang yang yakin. Qala Allah Ta'ala, dalam hal taubat ini Allah menjelaskan, bil bayanil awal min khitabil umum, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu, lan bertaubatlah kamu semua ilallahi jami'an, halih sekabian. Ayyuhal mu'minun, Allah masih memberikan penandasan, wahai orang-orang yang beriman. Karena yang menjadi khitab taubat itu orang yang sudah beriman. Yang beriman yang dia berpotensi melakukan kemaksiatan. Jadi kalimat maksiat itu sesungguhnya kategori yang terkait dengan perilaku seorang mukmin. Kalau orang kafir itu kan sudah tidak ada kategori maksiat. Karena memang hidupnya sudah tidak dianggap. Ya. Hidupnya itu seperti tidak ada. Atau adanya hidupnya itu ada yang posisinya sudah tidak perlu masuk dalam kategori penilaian. Ya sudah. Karena sudah selesai, tadi saya katakan, sudah selesai. Kalau orang kafir, kalau mati dalam keadaan kafir ya rokok. Nah, taubat itu tentu terkait dengan orang yang beriman, yang memang orang beriman itu punya tingkatan-tingkatan tadi itu. Tingkatan kualitas keimanan seseorang. Sehingga Allah menandaskan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Apa? Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Rewardnya atau hadiah yang diberikan oleh Allah itu
akibat yang bisa dihasilkan dari taubat itu adalah la'allakum tuflihu. Supaya kamu, kalau la'alla dalam pengertian firman Allah itu bukan muga-muga, tapi agar kamu, gitu ya, agar kamu, supaya kamu menjadi orang yang bahagia. Jadi falahun, bahagia itu salah satu caranya adalah bertaubat tadi. Jadi taubat itu menjadikan orang menjadi apa? Bahagia, masuk dalam kategori tuflihun tadi. La'allakum tuflihun. Oke, sekarang maknanya apa taubat itu? Maknahu, tadi ayatnya ya tentang taubat. Apa? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maknahu tai maknane qauluhu ta'ala, apa yang difirmankan Allah tadi artinya irji'u ilaihi. Irji'u podo baliyo sira kabeh, kembalilah kamu semua ilaihi maring Allah. Man zat huya kang menciptakan sapa man nufusakum ing pira-pira jiwa sira kabeh. Oke ya. Saya ulang ya. Nanti dikoreksi. Irji'u podo kembali sapa sira kabeh ilaihi maring Allah. Taubat itu kata kuncinya adalah kembali kepada Allah. Min hawa nufusikum, saking hawa nafsune sira kabeh. Saking hawa nafsu sira kabeh, wa min wukufikum, lan saking wukuf. Wukuf itu berhenti kamu semua, terhenti ya kamu semua ma'asyahwatikum. Sultane syahwat sira kabeh. Asa antadzafaru, semoga kamu memperoleh bibu yatikum fil ma'adi. Wa katabaku bi baqaillahi azza wa jalla fi na'imin. Anda bisa memperoleh kebahagiaan ketika di akhirat nanti. Dan supaya kamu senantiasa berada di dalam kelanggengan Allah azza wa jalla fi na'imin, di dalam kenikmatan. La zawala lahu wa la nafada, yang kenikmatan itu tidak pernah bergeser, tidak pernah hilang, dan tidak pernah habis. Walakin tafuzu wa tas'adu bidkhulil jannah. Tetapi kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kebejan bidkhul jannah. Wa tanjau minan nar, lan podo selamat sira kabeh minan nar. Fahadha huwa al-falah. Jadi kriteria atau kategori orang dikatakan al-falah, tadi apa al-falah? Bejo, apa? Bejo, bahagia, beruntung. Ya. Dia akan senantiasa berada di dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang tidak pernah hilang, tidak pernah habis. Lalu mendapatkan kebahagiaan dengan masuk di surganya Gusti Allah dan diselamatkan dari nerakani Allah. Itu kategori daripada al-falah, orang yang bejo, yang bahagia itu. Wa qala fil bayanis tsani min mukhatabatihi al-khusus. Allah dawuh menjelaskan tentang taubat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina, wahai orang akeh, wahai wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina tubu, bertaubat telah kamu sekalian. Ilallahi maring Gusti Allah, taubatan kelawan taubat nasuhan kang nasuh, yang sungguh-sungguh, yang bersih, yang bersungguh-sungguh, yang karena Allah, nasuhan. Asa rabbukum, semoga Tuhanmu, ayyukaffiro, asa bisa diartikan mungkin saja, muga-muga pangeran sira kabeh ayyukaffiro, yang to menghapuskan,
sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh sayiatikum ing keburukan sira kabeh. Yukaffiru, kaffara yukaffir. Kafir itu orang yang terhalangi, terhapus. Itu disebut dengan kafir. Wa idkhilalan memasukkan sapa Allah kum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi saya ulangi, taubat itu terminal yang pertama ya. Terminal yang apa? Pertama. Jadi kalau kita ingin perjalanan menuju kepada terminal berikutnya, maka harus tuntas dulu terminal pertama. Satu, melakukan pertaubatan, yang tadi dikatakan taubat itu adalah secara umum kembali kepada Allah dengan menghentikan seluruh hal-hal yang bersifat hawa nafsu, yang tidak baik, lalu mengendalikan terhadap syahwat tadi. Oke, taubatan nasukha, fanasukhan minan nuskhi ja'a ala wazni fa'ul lil mubalagha fin nuskhi wa qad quri'at nusukhan bi dhammin nuni fatakunu khinaidhin masdaru nasakhta lahu nuskhan wa nusukhan. Famaknahu artinya nasukhan ay khalisatan lillah. Jadi taubatan nasukha yang sering kita dengar itu artinya taubatan khalisatan lillahi ta'ala. Taubatan nasukha. Taubat yang kayak apa? Khalisatan. Yang murni. Yang taubat itu betul-betul murni karena Allah. Bukan karena dipaksa. Bukan karena ada kepentingan. Bukan karena politis. Bukan karena ada janji tertentu. Jadi taubatan khalisatan lillah itu namanya apa? Taubatan nasukha. Wakila istiqaku tay mustaqnya lafad nasukhan iku minan nusakhi wa huwa al khayt ay mujarradatun la tata'allaqu bi syai'in wa la yata'allaqu biha syai'un. Mujarradah itu artinya sangat berdikari sendiri. La tata'allaqu bi syai'in, yang itu tidak terkait dengan sesuatu apapun. Wa huwa al-istiqamatu 'ala ta'at. Wa huwa utawi yang dimaksud dengan khalisah tadi itu iku al-istiqamatu istiqamah 'ala ta'ati min ghairi tafallutin ila khati'atin, tanpa adanya campur-campur dengan khati'ah. Wala audatin ila dzanbin, dan tidak mengulang terhadap dosa yang dilakukan. Walau rawghanin 'anil mahajjah ila maksiatin. Kama taru as-sa'alib, juga tidak berusaha mencari ruang, mencari kesempatan untuk melakukan maksiat. Wa alla yukhaddisa nafsahu bi'autin ila dzanbin. Dalam dirinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulang pada dosa. Mata qadaru alaihi wa yatruka adzanba li ajillahi ta'ala khalisan li wajhihi, meninggalkan dosa li ajrillah, karena Allah, bukan karena kewenangan ya. Meninggalkannya itu karena apa? Bukan karena ketahuan, bukan karena paksaan, tapi li ajrillah. Khalisan turmurni li wajhihi krono zati Allah. Kamar takabahu li ajli hawahu, kaya oleh irtakaba melakukan li ajli hawahu. Seperti halnya dia melakukan dosa karena arai hawa nafsunya. Dia harus berbalik bahwa melakukan taubat itu karena Allah. Murni. Mujmi'an alaihi biqalbihi wa syahwatihi. Hati dan syahwatnya terkumpulkan untuk kembali, keinginannya kembali kepada Allah. Famata ata Allah azza wa jalla biqalbin salilin minal hawa. Sewaktu-waktu dia bisa datang kepada Allah dengan hati yang qalbin salimin. Dari hati itu ada yang salimin, ada yang ghairi salim, yang tidak selamat. Yang tidak selamat itu hati yang penuh dengan kotoran. Balrona qulubuhum, yang penuh dengan kemaksiatan. Wa amalin khalisin mustaqimin ala sunnah, dan melakukan amal khalisin mustaqimin ala sunnah,
faqad khutima lahu bi husnil khatimah. Dia akan berakhir kehidupannya dengan husnul khatimah. Fakhina idzin adrakatul husna as-sabiqah. Wa hadza huwa at-taubatu an-nusuf. Inilah taubat yang disebut nasuhan. Apa namanya? Nasuhan. Taubatan nasuhan. Wa dzal abdu huwa at-tawwabu al-mutatahhiru al-habib. Lalu dia akan menjadi hamba yang at-tawwab, yang senantiasa bertaubat, al-mutatahhiru al-habibu. Wa hadza ikhbarun amman sabaqat lahu minallahil husna wa man tadarakahu ni'matun min rabbih. Orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dan yang senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah. Rahimahu biha min narihi as-suwa. Min tarihi as-suwa. Wa huwa wasfun liman qasadahu bi khitabihi. Dia adalah orang yang mendapatkan, mempunyai ciri-ciri dari apa yang didhawuhna oleh Gusti Allah tadi. Liman qasadahu bi khitabihi. Idh yaqulu subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang bertobat itu, dia yang punya sifat tadi, al-abdu huwa wa hadzal abdu. Inilah abad yang huwa utawi abad iku at-tawwabu al-mutatahhiru al-habibu. Orang yang oleh Allah digelari sebagai at-tawwab. Orang yang senantiasa apa? Bertaubat. Yang kedua al-mutatahhiru, yang bersih, yang hidupnya itu betul-betul mutatahhir. Al-habibu, yang dicintai. Al-habibu, orang yang dicintai oleh Gusti Allah tadi. Sehingga Allah menyebutkan innallaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi cinta Allah itu bisa kita peroleh dengan kita selalu melakukan taubat. Berusaha untuk menghentikan sebuah kemaksiatan, lalu berusaha untuk terus menahan diri, memaksa diri kita untuk tidak melakukan kesalahan kemaksiatan berikutnya, kemaksiatan yang sama atau kemaksiatan yang lain. Ketika itu bisa kita lakukan, maka dalam bahasa Al-Quran, Allah akan memberikan cintanya. Cinta Allah. Kepada siapa? Al-Tawwabin. Yang pertama siapa? At-Tawwabin. Yang kedua kepada siapa? Yang kedua, Allah akan menyebutnya Al-Mutatahhirin tadi. Jadi orang yang bertaubat itu akan dicintai Allah dua, yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin tadi. Wa kama qala lan kaya oleh dawuh sapa Rasulullah, at-taibu orang yang taubat. At-taibu tai wong sing taubat iku habibullahi, kekasihnya Allah. Ya, orang itu kenal pejabat wae seneng ya. Pak Jokowi kalau kenal sama kamu, kira-kira kita kan senang, ya. Ada gubernur, kita menteri kenal, itu senang. Gitu. Ini bukan hanya kenal, tapi menjadi apa? Habibullah. Menjadi apa? Habibullah. Dicintai sama siapa? Gusti Allah itu. Siapa yang orang yang dicintai? At-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu adalah kekasihnya Allah. Yang kedua, wat-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti dia tidak punya dosa. Itu yang dimaksud dengan sifat atau ciri yang bisa diperoleh oleh orang yang bertaubat tadi itu. Dia akan menjadi siapa? Habibullah. Menjadi siapa? Habibullah. At-taib habibun. Wasu'il al-Hasan anit taubati an-nasuh.
Faqala moko dawuh sapa Hasan, ya nadamun bil qalbi. Taubat yang nasuha menurut Imam Hasan Al-Basri adalah nadamun bil qalbi, menyesali dengan hati, wastighfarun bil lisan, dia istighfar dengan lisan, wa tarkun bil jawarih, secara fisik dia tidak melakukan atau meninggalkan, wa idmarun, dan idmar itu artinya nok ngene atine, itu dia menegaskan, menyembunyikan di dalam dirinya, wa idmar, dalam hatinya dia berjanji, ala alla ya'uda, dia berjanji untuk tidak kembali melakukan perbuatan itu. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Apa? Taubatan nasuha. 1. Nadamun bil qalb. Syaratnya itu ya, harus ada penyesalan. Hati ini kudu menyesal. Lalu lesannya harus ada istighfar. Lesannya harus ada apa? Istighfar. Lalu yang ketiga, tarkun bil jawarih, secara fisik dia betul-betul sudah tidak lagi melakukan itu. Lalu idmarun alla ya'uda ilaih, dia harus berjanji, berkomitmen untuk tidak mengulang daripada kesalahannya tadi. Ini kategorinya taubatan nasuha. Yang orang seperti ini oleh Allah akan dijadikan sebagai habibullah. Sebagai apa? Habibullah. At-taibu habibullah, wat-taibu fid-danbi kaman la dzanba lahu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi amitana fi tariqatihim mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.